Film diawali oleh urban legend Jepang yang bernama Ju-on. Ju-on adalah kutukan dari seseorang yang meninggal namun masih menyimpan kebencian yang mendalam pada dunia. Film diawali oleh seorang pria yang terlihat sedang menghabisi nyawa istri sendiri. Kesedihan ini disaksikan oleh anaknya dan awal dari film ini sudah menyajikan cerita yang begitu menyeramkan. Scene pun beralih ke chapter yang berjudul Rika. Sesuai dengan nama chapternya, kisah kali ini akan berpusat pada seorang gadis yang bernama Rika yang bekerja sebagai seorang sukarelawan. Rika ditugasi oleh atasan yang bernama Hirosashi untuk mengunjungi seorang nenek bernama Sachi yang hidup sebatang kara. Anak dan menantu Sachi hilang entah kemana. Rika pun mengunjungi rumah yang menjadi pusat cerita di scene awal tadi. Rumah itu tak terawat dan sepi. Rika mencoba memanggil orang yang tinggal di tempat itu, namun tak ada jawaban. Rumah itu tidak begitu kotor dan juga berantakan. Rika pun melihat ada sosok tangan di balik pintu dan ternyata itu adalah Sachi yang membutuhkan bantuannya. Karena Rika adalah seorang gadis yang baik budi pekertinya, dengan telaten dia pun merawat Sachi. Mulai dari membersihkan rumah, memandikan Sachi, semua dilakukan seorang diri. Namun Rika merasa heran karena Sachi tinggal sendirian dan bagaimana cara dia bisa bertahan hidup dengan cara yang seperti itu. Ketika sedang asik membersihkan rumah, Rika pun menemukan sebuah foto yang terlihat sedikit menyeramkan. Rika pun melanjutkan pekerjaannya dengan membersihkan lantai atas rumah itu. Dia membersihkan rumah itu yang sudah terlihat tidak dibersihkan selama bertahun-tahun lamanya. Dia melanjutkan pekerjaannya ke kamar yang ada di lantai atas itu, dan Rika melihat bahwa kamar itu sudah kotor sekali dan tampak sudah tidak ditiduri oleh manusia selama bertahun-tahun lamanya. Rika menutup telinganya setelah dia mendengar suara jeritan. Jeritan itu ternyata berasal dari seekor kucing hitam yang merupakan hewan peliharaan dari pemilik rumah tersebut. Bukan hanya seekor kucing, di dalam kamar itu ternyata Rika juga menemukan seorang anak yang bernama Toshio. Toshio ternyata merupakan anak yang ada di dalam foto keluarga tadi. Rika pun segera menghubungi atasannya dan juga pihak kepolisian untuk minta pertolongan. Namun Rika kembali mendengar suara menyeramkan yang ada di lantai atas tadi. Ternyata di sana sudah ada Toshio yang berada di lantai atas. Rika sedikit ketakutan melihat wajah Toshio yang sedikit menyeramkan Sachi. Namun ternyata dia malah melihat pemandangan yang begitu menyeramkan ketika dia melihat Sachi dibunuh oleh sosok hantu wanita dengan wajah yang begitu menyeramkan. Rika pun kemudian pingsan setelah melihat kejadian mengerikan itu. Cerita pun berlanjut ke chapter kedua yang berjudul Katsuya. Cerita kali ini akan mengungkap rahasia bagaimana menghilangnya keluarga Katsuya secara tragis. Cerita diawali di pagi hari di mana Katsuya bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dia berpesan kepada istrinya Kazumi untuk tidak terlalu stres, dan dia juga memberitahukan bahwa adiknya Hitomi akan datang berkunjung ke rumah mereka. Namun Kazumi mengatakan bahwa sudah tugasnya untuk membersihkan rumah dan juga merawat mertuanya. Terlebih lagi mertuanya adalah seorang yang baik dan juga tidak terlalu rewel. Namun ketika sedang membersihkan rumah, Kazumi malah mendapatkan teror dari hantu Toshio yang kini sudah berganti wujud menjadi sosok yang begitu menyeramkan. Kazumi begitu ketakutan ketika dia melihat seekor kucing yang ada di rumahnya, padahal dia sendiri tidak memelihara seekor kucing. Tambah lagi, dia melihat penampakan tangan anak-anak yang mengambil kucing itu dari tangga yang ada di lantai atas rumahnya. Dan pada akhirnya, Kazumi pun dieksekusi oleh hantu Toshio. Di malam harinya, Katsuya yang pulang setelah bekerja seharian begitu heran melihat kondisi rumah yang begitu sepi dan berantakan. Dia pun mencari istrinya yang ternyata berada di lantai atas. Kazumi yang sudah kerasukan terlihat hanya bengong dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Katsuya mencoba menghubungi ambulan untuk meminta pertolongan. Namun ternyata dirinya juga mendapatkan teror dari hantu Toshio yang begitu menyeramkan. Toshio mengganggu Kazumi dan pada akhirnya Kazumi melihat penampakan dari hantu Toshio dan tamatlah riwayat dari suami istri ini. Setelah melihat penampakan asli dari penghuni rumah berhantu itu, Katsuya pun berubah menjadi sosok yang begitu aneh. Tak lama kemudian adiknya Hitomi datang untuk mengunjungi mereka.
Hitomi melihat ibunya terlebih dahulu dan menanyakan bagaimana kondisinya. Namun Sachi yang berada dalam kondisi sakit tidak bisa menjawab pertanyaan dari putrinya itu. Hitomi berinisiatif untuk memasakkan makanan malam bagi mereka. Dia sendiri tidak melihat keberadaan kakaknya dan juga saudara iparnya. Ternyata dia melihat Katsuya yang berada di lantai atas, dan dia mengatakan kepada Katsuya untuk tidak menakuti dirinya. Namun Katsuya yang sudah dirasuki oleh hantu Toshio mengatakan kepada adiknya untuk segera pergi dari rumah itu dan berkunjung di lain waktu. Katsuya yang sudah berperilaku aneh pun membawa istrinya dan bawanya ke sebuah gudang yang ada di dalam rumah itu. Dan ternyata hantu dari ibu Toshio, yakni Kayako, sudah datang dan memulai aksinya. Khawatir dengan kondisi kakaknya, Hitomi pun kemudian mencoba menghubungi Kazumi, namun Kazumi tak menjawab panggilan dari teleponnya. Ketika di dalam toilet, Hitomi mendapatkan panggilan dari Katsuya, namun bukan suara Katsuya yang dia dengar, melainkan suara yang mirip dengan raungan seekor kucing. Dan Hitomi pun sudah mulai mendapatkan teror dari hantu kuntilanak dan juga tuyul khas Jepang itu. Karena merasa diteror oleh seseorang, Hitomi pun meminta bantuan dari petugas keamanan yang ada di apartemen yang ditempati. Namun ternyata petugas keamanan yang ada di apartemen itu juga tak luput dari teror hantu Kayako. Dengan begitu cepat, hantu Kayako langsung menghabisi nyawa dari petugas keamanan itu. Hitomi yang ketakutan pun memilih untuk naik lift yang ada di apartemennya dan segera masuk ke dalam kamarnya. Namun di sana teror sudah dimulai. Ketika itu, kakaknya Katsuya terlihat datang mengunjunginya, dan Hitomi pun mencoba membukakan pintu. Namun bukan Katsuya yang ada di sana. Ternyata itu adalah jebakan dari hantu ibu dan anak itu. Hitomi yang ketakutan pun segera masuk ke dalam kamarnya dan bersembunyi. Dia tahu ada sosok jahat yang sedang meneror saat ini. Dia mencoba menonton TV untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun ternyata siaran televisi pun tak luput dari teror Kayako. Keren juga hantu ya bisa neror dari TV. Dan pada akhirnya riwayat dari Hitomi pun sudah berakhir ketika Kayako datang dan menghabisinya. Cerita pun berlanjut ke Hirosashi yang berniat mengunjungi Sachi. Namun Hirosashi begitu shock ketika dia melihat Sachi sudah meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Begitu juga dengan salah satu karyawannya, yakni Rika, yang ditemukan dalam kondisi pingsan dan terlihat begitu shock. Hirosashi pun segera minta bantuan dari polisi, dan polisi pun langsung datang untuk melakukan olah TKP. Dua orang petugas polisi pun naik ke lantai atas untuk memeriksa TKP. Dan begitu kagetnya mereka ketika mereka menemukan mayat Katsuya dan Kazumi dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Rika yang shock tampak linglung dan tidak dalam kondisi yang sehat. Sahabatnya pun kemudian datang dan mencoba untuk menghiburnya. Seorang detektif bernama Nakagawa pun datang untuk menanya Rika terkait kejadian mengerikan yang dia alami. Nakagawa bertanya mengenai anak yang pernah Rika lihat yang ada di rumah itu. Rika mengatakan anak misterius itu sama dengan foto jadul yang pernah dia lihat di dalam rumah itu. Rika bertanya mengenai anak itu, namun Nakagawa mengatakan bahwa polisi pun tidak mengetahui mengenai anak itu dan mereka masih menyelidiki kasus ini. Nakagawa dan rekan Igarashi begitu kesulitan untuk mengusut kasus misterius ini karena semua orang yang terlibat dalam kasus ini sudah ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Mereka pun mulai mengusut kasus ini dari awal, di mana mereka mengetahui bahwa pemilik rumah yang asli yang bernama Takeo telah membunuh istrinya Kayako dan juga anaknya Toshio dengan cara yang begitu sadis. Motif dari pembunuhan Takeo ialah karena dia cemburu istrinya itu telah berselingkuh dengan mantan pacarnya. Igarashi pun kemudian segera menghubungi detektif Toyama yang pernah menyelidiki kasus ini sebelumnya. Toyama pada awalnya terlihat enggan, namun dia pada akhirnya memenuhi permintaan dari Igarashi. Igarashi mengatakan bahwa sudah banyak orang yang meninggal terkait kejadian yang ada di rumah Takeo. Di tempat lain, Nakagawa terlihat sedang menginterogasi Rika di kantor polisi. Nakagawa mengatakan bahwa anak bernama Toshio yang Rika lihat itu telah menghilang selama 5 tahun dan jasadnya belum ditemukan hingga saat ini.
Sungguh mengerikan sekali, bukan? Dan kemudian cerita beralih pada seorang yang melihat mayat Hirosashi dalam kondisi yang begitu mengerikan. Entah sudah berapa banyak korban yang jatuh akibat kasus yang ada di rumah Toshio ini. Warga kemudian menunjukkan video rekaman terakhir dari penjaga keamanan yang ada di apartemen Hitomi, di mana penjaga keamanan itu tewas setelah dibunuh oleh hantu Kayako. Hantu Kayako membunuh penjaga keamanan itu dengan cara yang begitu sadis. Dan pada akhirnya, hantu Kayako pun menunjukkan wujud aslinya pada Toyama. Mengerikan sekali, bukan? Toyama tahu bahwa hantu Kayako sudah datang dan akan mengejarnya sampai mati. Mau tak mau, Toyama harus menghentikan kutukan dari hantu Kayako sebelum hantu Kayako mencelakakan dirinya. Di tempat lain, Rika yang sedang tertidur sedang dihantui oleh hantu Toshio dan juga ibunya Kayako. Sungguh pemandangan yang begitu mengerikan, di mana hantu ini mengulti Rika dengan menerornya dalam wujud dua hantu secara bersamaan. Tidak menghentikan kutukan dari hantu Kayako, berniat membakar rumah itu. Namun, entah mengapa, Toyama seakan tersihir oleh jurus genjutsu dari hantu Kayako. Hantu Kayako pun mendatangi Toyama dan nyaris membunuhnya. Namun, di saat bersamaan, Igarashi dan Nakagawa datang untuk menolong Toyama. Pada akhirnya Toyama berhasil kabur dari tempat itu. Namun sebagai gantinya, nyawa Nakagawa dan Igarashi yang direnggut oleh hantu Toshio beserta ibunya Kayako. Sungguh mengerikan hantu ibu beranak ini. Mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Dan pun beralih ke chapter yang berjudul Izumi yang merupakan anak dari Toyama. Ternyata hantu Toshio beserta ibu Kayako juga menghabisi nyawa Toyama. Dan pada akhirnya, giliran anak Toyama yang bernama Izumi yang diteror oleh hantu mengerikan ini. Di sekolah, Izumi menanyakan tentang tugas menggambarnya pada gurunya. Namun gurunya mengatakan bahwa dia akan melihatnya nanti sore. Namun Izumi mendapatkan teror dari hantu Kayako dan dia pun segera berlari dari sekolahnya. Izumi pun kemudian segera pulang ke rumah dan dia melihat foto almarhum dari ayahnya. Izumi yang ketakutan terus-menerus diteror oleh hantu Kayako. Dan ternyata dulu Izumi pernah datang ke rumah Kayako bersama dua orang rekannya yang telah menghilang. Kemudian di tempat lain, gurunya pun menemukan tugas dari Izumi dan mengatakan kepada dua orang rekan Izumi bahwa tugasnya itu sudah ditemukan. Dua orang rekan itu pun kemudian segera bergegas menuju rumah Izumi. Mereka berniat untuk mengunjungi Izumi yang terlihat tidak mengunjungi sekolah selama beberapa hari. Kemudian ibunya pun membukakan pintu bagi mereka berdua dan mereka mengatakan bahwa Izumi sedang mengurung diri di kamar. Izumi terlihat dalam kondisi yang menyedihkan. Sekitar jendela di kamarnya ditutupi dengan kertas koran karena Izumi mengatakan bahwa sesuatu yang jahat sedang menerornya dan dia menutupi jendela dan kertas koran agar sosok jahat itu tidak mengganggunya. Temannya yang melihat kelakuan aneh dari Izumi pun mengatakan apa yang sedang terjadi. Namun Izumi mengatakan bahwa ada sesuatu yang jahat sedang mengejarnya sejak dia datang ke rumah dari Kayako. Dua orang rekan Izumi ini pun penasaran dengan gambar-gambar yang Izumi maksudkan pada gurunya tadi. Mereka pun melihat gambar yang tidak jadi mereka berikan pada Izumi itu. Dan alangkah mengerikannya ketika mereka menemukan foto-foto yang ada di dalam gambar itu. Di mana foto Izumi bersama tiga orang rekannya yang telah pergi ke rumah Kayako ditemukan dalam kondisi mata yang telah bolong. Sungguh menyeramkan sekali, bukan? Kemudian Izumi pun mendapatkan halusinasi di mana dia kembali bertemu dengan almarhum ayahnya. Izumi terlihat begitu rindu dengan almarhum ayahnya yang telah meninggal akibat dibunuh oleh hantu Kayako. Ternyata itu hanyalah mimpi saja dan Izumi pun kemudian terbangun. Ketika terbangun, Izumi malah diteror oleh hantu tiga orang rekannya yang telah meninggal dan telah dibunuh oleh Kayako. Namun itu sebenarnya jebakan dari Kayako saja. Kayako sendiri yang datang dan menghabisi nyawa Izumi. Sungguh tragis sekali nasib dari ayah dan anak ini yang akhirnya harus meregang nyawa setelah dibunuh oleh Kayako. Beberapa tahun setelah kejadian mengerikan yang dia alami, Rika pun kemudian telah melupakan apa yang terjadi dan melanjutkan hidupnya. Kini dia bekerja sebagai petugas
sosial di bidang pelayanan lansia. Dia kemudian mendapatkan telepon dari temannya bernama Mariko yang telah bekerja sebagai guru sekolah dasar. Karena sudah lama tidak bertemu, kedua sahabat ini pun kemudian berencana mengadakan reuni. Namun sepertinya Rika masih diteror oleh sosok hantu dari Kayako. Kemudian kedua sahabat ini bertemu di sebuah kafe dan mereka membicarakan tentang kehidupan mereka masing-masing setelah cukup lama berpisah. Mariko bercerita bahwa dia bekerja sebagai guru sekolah dasar dan dia mengatakan bahwa ada seorang muridnya yang sudah lama tidak bersekolah. Namun tak mengapa, Rika pun kemudian kembali mendapatkan teror dari hantu Toshio. Dan sepertinya teror ini belum berhenti. Di malam harinya, Rika pun kemudian mendapatkan teror dari hantu peliharaan milik Toshio, yakni kucing hitam yang datang dalam gerombolan yang cukup banyak. Rika pun tahu bahwa hantu Toshio kini sudah kembali mendatanginya dan akan meneror dirinya. Di pagi harinya, Rika mendapatkan telepon dari rekannya Mariko. Mariko mengatakan bahwa dia sudah berada di rumah murid yang bernama Toshio. Rika pun tahu Mariko dalam kondisi yang bahaya. Rika pun segera bergegas untuk menemui Mariko sebelum semuanya terlambat. Namun, itu semua sudah terlambat karena hantu Kayako sudah datang terlebih dahulu dan menangkap Mariko. Setelah beberapa tahun, Rika pun kemudian kembali mendatangi rumah yang telah memberikan trauma yang begitu mendalam bagi hidupnya itu. Rika datang ke rumah ini untuk menyelamatkan Mariko. Rika menjelajahi setiap sudut rumah dan dia melihat Mariko ada di lantai atas. Namun Kayako datang dan dia langsung membunuh Mariko. Ketika melihat Mariko sudah tewas, Rika pun segera bergegas untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun dirinya malah melihat pantulan cermin dan di sana pun Rika menyadari bahwa selama ini hantu Kayako tidak berhenti untuk menerornya. Hanya dirinya saja yang menganggap bahwa semua itu sudah berakhir. Dan ketika Rika menuruni tangga, hantu Kayako ternyata sudah ada dan dia datang dengan cara berjalan yang sangat aneh dan juga begitu menyeramkan. Hantu yang berwujud sangat mengerikan ini pun mendatangi Rika dan menunjukkan wajahnya yang begitu menyeramkan itu. Sampai saya sendiri pun takut melihat wujud dari hantu ini. Kayako pun menunjukkan teror yang telah dia lakukan kepada Rika selama ini sebelum Rika menyadarinya. Dan dia juga menunjukkan flashback bagaimana suaminya membunuh dirinya dan juga anaknya serta kucing peliharaan mereka. Sungguh mengerikan sekali, bukan? Kemudian scene pun diakhiri dengan poster orang-orang hilang yang ada di kota Tokyo dan wujud dari hantu Rika yang telah dibunuh oleh Kayako. Bagaimana guys? Sangat mengerikan sekali, bukan? Diawali oleh seorang kepala keluarga yang bernama Takeo yang tega menghabisi nyawa istri yang bernama Kayako dan anak mereka Toshio serta kucing hitam peliharaan mereka. Takeo menghabisi nyawa anggota keluarganya karena dia cemburu istrinya itu telah diduga berselingkuh dengan mantan pacarnya yang merupakan guru dari Toshio. Setiap orang yang masuk ke rumah itu pun dihantui oleh arwah Kayako dan Toshio dan dipastikan setiap orang yang telah masuk ke rumah itu nyawanya tidak akan pernah selamat. Menurut saya, rating yang cocok untuk film ini adalah rating 7. Karena alur cerita dari film ini cukup kompleks dan juga jalan ceritanya cukup menyeramkan. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan memasuki rumah yang berhantu dan kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Oke, sekian guys.